Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dais Rifki Ramayanti. Perkenalkan, nama saya Alipia Sintanur Anggraini. Yang dapat dikategorikan sebagai kas ada 3, yaitu uang tunai, kertas, dan logam. Yang kedua, simpanan bank, rekening giro, ataupun rekening tabungan. Yang ketiga, cair cek, personal cek, money order, personal cek, dan bank draft. Yang tidak dapat dikategorikan sebagai kas ada 7. Yang pertama, deposito berjangka, time deposit. Yang kedua, rekening giro yang tidak dapat dipakai. Yang ketiga, surat berharga, saham, dan obligasi. Yang keempat, wesel tagih. Yang kelima, cek mundur. Yang keenam, perangko pos. Yang ketujuh, dana cadangan seperti pembayaran utang obligasi dan pembayaran dividen. Yang dapat dikategorikan sebagai kas: 1. Uang tunai, kertas, dan logam. 2. Simpanan bank, rekening giro atau rekening tabungan. 3. Cashier cek, money order, personal cek, dan bank draft. Yang tidak dapat dikategorikan kas sebagai kas: 1. Deposito berjangka, time deposit. 2. Rekening giro yang tidak dapat digunakan. 3. Surat berharga seperti saham dan obligasi. 4. Wesel tagih. 5. Cek mundur. 6. Perangko pos. 7. Dana cadangan seperti pembayaran hutang obligasi dan dividen. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank. Tujuannya untuk memastikan semua transaksi keuangan perusahaan tercatat dengan benar. Manfaat rekonsiliasi bank: 1. Menjaga keakuratan catatan keuangan. 2. Mengidentifikasi transaksi yang hilang atau duplikat. 3. Mengidentifikasi kesalahan bank. 4. Mengidentifikasi aktivitas penipuan. 5. Membantu perencanaan keuangan yang solid. 6. Membantu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penyebab terjadinya perbedaan cash in bank: 1. Setoran dalam perjalanan, deposit in transit. 2. Cek dalam peredaran, outstanding cek. 3. Transaksi yang sudah dicatat bank tapi belum dicatat perusahaan. 4. Kesalahan pencatatan. 5. Cek kosong. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses membandingkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank. Tujuannya untuk memastikan semua transaksi keuangan perusahaan tercatat dengan benar. Manfaat rekonsiliasi bank: 1. Menjaga keakuratan catatan keuangan. 2. Mengidentifikasi transaksi yang hilang atau duplikat. 3. Mengidentifikasi kesalahan bank. 4. Mengidentifikasi aktivitas penipuan. 5. Membantu perencanaan keuangan yang solid. 6. Membantu pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Penyebab terjadinya perbedaan cash in bank: 1. Setoran dalam perjalanan, deposit in transit. 2. Cek dalam peredaran, outstanding cek. 3. Transaksi yang sudah dicatat bank tapi belum dicatat perusahaan. 4. Kesalahan pencatatan. 5. Cek kosong. Kasus yang mempengaruhi menambah dan mengurangi saldo perusahaan. Menambah saldo perusahaan: 1. Penerimaan yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. Contoh: transfer jasa giro, hasil inkaso bank mengurangi saldo perusahaan. 1. Pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. Contoh: biaya administrasi bank,
bank service charge, biaya penagihan piutang oleh bank, biaya inkaso. 2. Setoran cek yang ditolak atau tidak cukup dana. Kasus yang mempengaruhi menambah dan mengurangi saldo perusahaan. Menambah saldo perusahaan. 1. Penerimaan yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. Contoh, transfer, jasa giro, hasil inkaso bank mengurangi saldo perusahaan. 1. Pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank belum dicatat oleh perusahaan. Contoh, biaya administrasi bank, bank service charge, biaya penagihan piutang oleh bank, biaya inkaso, setoran cek yang ditolak atau tidak cukup dana. Kasus yang mempengaruhi menambah dan mengurangi saldo rekening koran. Menambah saldo rekening koran. 1. Setoran atau penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan, belum dicatat oleh bank. Contoh, setoran dalam proses penerimaan tagihan belum disetor ke bank. Mengurangi saldo rekening koran. 1. Pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh bank. Contoh, cek dalam peredaran. Kasus yang mempengaruhi menambah dan mengurangi saldo rekening koran. Menambah saldo rekening koran. 1. Setoran atau penerimaan yang sudah dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh bank. Contoh setoran dalam proses penerimaan tagihan belum disetor ke bank. Mengurangi saldo rekening koran. 1. Pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan belum dicatat oleh bank. Contoh, cek dalam peredaran. Perbedaan invest fund system dengan fluctuation system. Invest fund system, kas kecil disediakan dalam jumlah tetap, pengeluaran dicatat saat pengisian kembali, bukan saat transaksi terjadi. Fluctuation fund system, kas kecil tidak tetap. Setiap pengeluaran langsung dicatat dan jumlah kas kecil bisa naik atau turun sesuai kebutuhan. Perbedaan invest fund system dengan fluctuation system. 1. Invest fund system, kas kecil disediakan dalam jumlah tetap. Pengeluaran dicatat saat pengisian kembali, bukan saat transaksi terjadi. 2. Fluctuation fund system, kas kecil tidak tetap, setiap pengeluaran langsung dicatat, dan jumlah kas kecil bisa naik atau turun sesuai kebutuhan.